Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Ila akhir ayat. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kita punya waktu yang terbatas untuk menambah keberkahan dari Allah dalam taklim ini, seperti yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu amrin zibalin la yubda bil basmalah fahuwa aqra. Segala hal yang positif, segala hal yang baik, yang bermanfaat, kalau tidak dimulai dengan baca bismillah, dia akan terputus dari keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk menambah keberkahannya, walaupun tadi sudah juga kita bacakan Fatihah, mari kita mulai dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, tema yang akan kita bahas dalam waktu yang sangat terbatas ini, yaitu satu firman Allah yang kalau boleh saya katakan sering kita dengar, yang ada di dalam surat An-Nisa ayat 58, yaitu tentang wajibnya menunaikan amanah. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adli innallaha ni'ma ya'idukum bih innallaha kana samian basira. Yang artinya, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kalian untuk menyampaikan amanah, menunaikan amanah kepada yang berhak untuk menerima amanah tersebut. Dan kata Allah dalam ayat ini kelanjutannya, wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adli. Jika engkau memutuskan hukum antara manusia, maka berhukumlah engkau dengan adil. Usikum wa nafsi wa iyaya bitaqullah. Dari ayat ini para ulama menyatakan, kita sebagai hamba-hamba Allah, sebagai makhluk Allah, terutama manusia yang diberikan oleh Allah akal, kita itu mengemban amanah dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita tunaikan dan wajib kita tunaikan. Nah, pertanyaannya, apakah amanah yang wajib kita tunaikan sebagai hamba-hamba Allah? Dari zaman Nabi Adam bahkan sampai berakhirnya kehidupan manusia di dunia ini, para ulama tafsir mengatakan, ya, amanah yang wajib kita tunaikan sebagai hamba Allah itu ada dua. Satu, amanah yang berhubungan dengan hak-hak Allah yang wajib kita tunaikan. Itu yang pertama. Yang kedua, amanah yang berhubungan dengan hak-hak adami, yang berhubungan dengan hak-hak
kita sesama hamba Allah kepada sesama manusia itu wajib juga kita tunaikan. Nah, pertanyaannya, apakah amanah yang wajib ditunaikan oleh kita sebagai hamba-hamba Allah yang berhubungan dengan hak-hak Allah? Semua ulama tafsir berkonsensus dan bersepakat bahwa a'zamu amanatillah, amanah yang paling besar, yang paling agung, yang berhubungan dengan amanah tersebut adalah hak-haknya Allah yang wajib kita tunaikan sebagai hamba-hambanya, yaitu tauhidullahi wahdah, mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita dilarang keras untuk mensekutukan Allah. Ini amanah yang paling besar yang Allah amanahkan kepada setiap makhluknya, terutama manusia. Dan amanah yang berhubungan dengan hak-hak Allah itu yang paling besar adalah yaitu tauhidullahi wahdah. Kita mentauhidkan Allah dan kita dilarang keras untuk mensekutukan Allah. Maka semua risalah yang disampaikan oleh para nabi dan rasul yang bermula dari zaman Nabi Adam, yang diakhiri risalah itu yaitu di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semua risalah itu intinya ada 3. Satu, hal-hal yang berhubungan dengan akidah atau keimanan. Ini satu. Yang kedua, hal-hal yang berhubungan dengan syariat, tata cara kehidupan manusia yang diinginkan oleh Allah. Yang ketiga, hal-hal yang berhubungan dengan akhlak. Nah, semua risalah yang disampaikan oleh para nabi dan rasul yang dimulai dari zaman Nabi Adam dan diakhiri oleh Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam berbicara tentang akidah, berbicara tentang keimanan, itu semua sama, tidak ada perbedaan. Karena apa? Karena ini merupakan amanah yang wajib dilaksanakan oleh setiap makhluk termasuk kita, hal-hal yang berhubungan dengan hak-haknya Allah. Yaitu apa? Kita mentauhidkan Allah. Yaitu apa? Kita dilarang untuk melakukan perbuatan syirik dan mensekutukan Allah. Semua risalah yang disampaikan oleh para nabi dan rasul, kalau yang berhubungan dengan akidah, itu semua sama. Ani'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Semua manusia ini disuruh oleh Allah untuk mengabdikan hidupnya kepada Allah, untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, untuk menyembah Allah subhanahu wa ta'ala, wala tusyriku bihi syai'a, dan dilarang keras dan merupakan dosa besar yang tidak akan diampuni oleh Allah dan tidak akan diberikan ampunan oleh Allah kalau hamba itu sampai mati tidak bertaubat atas dosa syirik ini. Inilah amanah yang paling besar. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam satu hadis sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Kalau kita cari hadis ini dalam kitab Sahih Bukhari, hadis ini nomor 59. Dan juga ada di dalam kitab hadis yaitu Tawdihul Ahkam min Adillatil Ahkam, syarah hadis Bulughul Maram, dalam bab Kitabul Adab. Dalam hadis itu Rasul bersabda, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa kata Rasul? Idza duyyatil amanatu fantaziris saah.
jika amanah yang diberikan oleh Allah itu sudah disia-siakan, sudah tidak dilaksanakan, kata Rasul, tunggu saja saat kehancurannya. Maka dalam Islam, beribadah sekhusyuk apapun, melakukan kebaikan sebanyak apapun, kalau kita melakukan ibadah itu bukan karena Allah, kalau kita melakukan hal-hal yang baik dan bermanfaat itu, maaf, motivasinya riya, ingin dipuji orang, motivasinya bukan karena Allah, motivasinya bukan untuk mencari ridho Allah, untuk mendapatkan apresiasi dari manusia, maka sebaik apapun kebaikan yang kita lakukan tidak ada nilainya di hadapan Allah. Bahkan bisa dikatakan menjadi dosa. Kenapa? Karena Rasul bersabda dalam satu hadis, inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asgharu ala wa huwa riya. Yang sangat saya khawatirkan ke atas kalian, kata Allah, kata Rasul, adalah syirik kecil. Apa itu syirik kecil? Riya. Apa itu riya? Melakukan ibadah, melakukan kebaikan, motifnya untuk dipuji manusia, motifnya untuk dilihat oleh orang, motifnya hanya sekedar pencitraan, supaya dia dikatakan orang baik, supaya dikatakan dia orang melakukan hal yang positif, bukan karena Allah, bukan semata untuk mencari ridho Allah. Jelas, Pak? Nah, maka dalam perbuatan syirik pun Allah berfirman di dalam Al-Quran surat An-Nisa juga, apa kata Allah? Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan pernah mengampuni. Apa yang tidak akan pernah diampuni oleh Allah? Dosa syirik, mensekutukan Allah. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Kalau kita mensekutukannya, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Kalau dosa selain syirik, insya Allah masih ada peluang untuk diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini amanah yang paling besar yang Allah wajibkan kepada kita sebagai hamba-hambanya, yang berhubungan dengan hak-hak Allah. Jelas, Pak ya? Oke. Kemudian amanah yang paling besar yang berhubungan dengan hak-hak adami, yaitu hak-hak kita sesama makhluk, hak-hak kita sesama manusia, itu apa? Nah, dalam surat An-Nisa ayat 58 tadi Allah katakan, apa kata Allah? Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum fahkumu bil adli. Jika engkau memberikan keputusan hukum, maka wajib kau memberikan keputusan hukum itu dengan adil. Nah, adil itu adalah lawan kata daripada zalim. Jadi artinya apa? Amanah yang paling besar yang Allah wajibkan kepada kita sebagai manusia, sebagai hamba-hamba Allah, yang berhubungan dengan hak-hak sesama manusia, kita wajib memperlakukan manusia secara adil. Bahkan bukan hanya memperlakukan manusia saja, memperlakukan semua makhluk Allah. Artinya kita wajib berlaku adil dan dilarang keras untuk berbuat zalim. Nah, ini amanah yang paling tinggi, Pak. Sehingga Allah berfirman dalam satu hadis qudsi, inni haramtu zulma. Saya mengharamkan perbuatan zalim itu ala nafsi, atas diriku, kata Allah. Maka kata Allah, fala tazalamu. Jangan sekali-sekali engkau berbuat zalim sesama diri kalian. Nah, jelas, Pak ya? Ini dua amanah yang wajib diketahui oleh setiap hamba Allah. Yang pertama, amanah yang sangat besar
yang berhubungan dengan hak-hak Allah yang wajib kita tunaikan. Kita sebagai hambanya, kita wajib bertauhid kepada Allah, dan haram dan sangat dilarang kita mensekutukan Allah. Jelas Pak? Sehingga Allah bilang dosa sebesar apapun, ya, dosa sebesar apapun, kalau dosa itu bukan merupakan syirik, walaupun sampai mati dia belum bertaubat atas dosa tadi, yang penting bukan dosa syirik, masih ada peluang untuk diberikan ampunan oleh Allah. Jelas Pak ya? Tapi kalau dosa syirik, sampai mati dia tidak bertaubat atas dosa syirik tadi, tidak ada peluang untuk diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan semua kebaikan yang dilakukan oleh manusia, ya, kalau motifnya dalam melakukan kebaikan itu, sekalipun perbuatan itu dirasakan manfaatnya oleh orang banyak, tapi kalau motifnya pencitraan, motifnya ingin dipuji orang, motifnya ingin mendapatkan sanjungan dari manusia, motifnya ingin mendapatkan apresiasi, bukan semata untuk mendapatkan ridho Allah, maka sebaik apapun perbuatan itu, bermanfaat apapun perbuatan itu, nggak ada nilainya sebagai bekal untuk kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Habis pahalanya. Bahkan dalam hadis yang saya katakan tadi, bisa bernilai menjadi syirik kecil yang disebut dengan riya. Jelas Pak ya? Makanya itu di dalam surat Al-Baqarah ayat 211, Al-Baqarah ayat 21, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah katakan bukan ya ayyuhallazina amanu, tapi ya ayyuhan nas, wahai manusia. Nah, di dalam ilmu usul fikih ada satu kaidah. Innal khitaba bimithli ya ayyuhan nas yashmalu al-umum. Dia bilang apa? Bahwa apabila ada ungkapan dalam Al-Quran atau hadis, ya, berupa ya ayuhan nas, maka ungkapan ya ayuhan nas itu menunjukkan arti secara umum tanpa batas. Maka artinya ketika Allah mengatakan ya ayuhan nas ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum, wahai manusia, siapapun kalian hai manusia, bangsa apapun kalian hai manusia, status sosial apapun kalian wahai manusia, suku apapun kalian wahai manusia, orang kampungkah kalian hai manusia, orang kotakah kalian hai manusia, orang-orang yang educated berpendidikan atau tidakkah kalian wahai manusia, selama kalian manusia dimanapun kalian berada, Allah katakan, ya, beribadahlah engkau kepada Allah, sembahlah olehmu Tuhanmu. Tuhan yang mana? Rabbakumul ladzi khalaqakum, Tuhan yang menciptakan engkau. Nah, kenapa Allah menyuruh kita untuk beribadah kepadanya? Kenapa Allah mewajibkan kita sebagai manusia untuk beribadah kepadanya? Bahkan kalau dalam ayat lain bukan hanya manusia yang diwajibkan oleh Allah untuk beribadah kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan makhluk jin dan manusia kecuali untuk mengabdikan hidupnya kepadaku, kecuali untuk beribadah kepadaku. Nah, kenapa? Karena Allah menginginkan kita la'allakum tattaqun. Dengan engkau beribadah kepada Allah, dengan engkau mengabdikan hidupmu kepada Allah, dengan engkau menyembah Allah, siapapun kalian hai manusia, bangsa apapun kalian hai manusia, yakinlah dengan engkau mengabdikan hidupmu kepada Tuhanmu yang menciptakan engkau, itu semua akan mengantarkanmu untuk menjadi manusia-manusia yang bertakwa di hadapan Allah. Dan manusia yang bertakwa itu Allah bilang
inna akramakum indallahi atqakum. Surat Al-Hujurat ayat 13. Orang yang paling mulia di hadapan Allah adalah orang yang paling tinggi nilai dan kualitas takwanya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas, Pak? Makanya itu makanya itu dalam Islam itu perbuatan syirik adalah dosa yang tidak diberikan sama sekali ampunan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang yang berbuat syirik itu sampai meninggal dia tidak taubat. Ya, sampai meninggal dia tidak bertaubat. Kenapa? Karena kita sebagai hamba Allah yang beriman ini beriman dan wajib beriman. Hidup itu bukan hanya di dunia. Ya, Pak, ya. Kita wajib mengimani bahwa ada kehidupan di akhirat. Wajib itu. Kalau kita tidak mengimani adanya kehidupan akhirat, maaf, murtad kita, Pak. Keluar kita dari agama kita. Seorang mukmin, seorang muslim wajib mengimani bahwa kehidupan itu ada, bukan hanya kehidupan dunia tapi juga ada kehidupan akhirat. Bahkan kematian di dunia itu bukan berakhir semua persoalan. Justru kematian di dunia adalah awal di mana manusia memulai kehidupan yang tidak ada akhirnya. Kehidupan apa? Kehidupan akhirat. Oke, Pak, sampai di sini jelas. Makanya dakwah para nabi dan rasul dari zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Muhammad berbicara tentang keimanan, berbicara tentang akidah, itu semua sama, tidak ada perbedaan. Ani'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Abdikanlah hidupmu kepada Allah, sembahlah olehmu Allah, beribadahlah engkau kepada Allah, dan jangan sekali-sekali engkau berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, baru inti risalah yang disampaikan oleh para nabi yang itu yang kedua berupa syariat. Nah, kalau syariat ini berbeda-beda, Pak. Tergantung kebutuhan, tergantung kondisi. Ya. Syariat pernikahan zaman Nabi Adam itu kakak beradik, satu emak, satu bapak boleh nikah. Tadi Agus, syariat pernikahan zaman Nabi Adam, kakak beradik, satu bapak, satu ibu kandung boleh nikah. Kenapa, Pak? Kenapa, Pak? Ya mau nikah dengan siapa? Kalau bukan dengan adiknya, dengan kakaknya, nggak ada orang lain. Ya kan toh? Dan maaf, hal yang berhubungan dengan penyaluran syahwat birahi seks itu kebutuhan. Itu keniscayaan yang tidak bisa dihindari. Selain itu gunanya untuk menyambung kehidupan supaya tidak pupus, supaya manusia ini tidak musnah. Maka diaturlah pernikahan zaman Nabi Adam, nikah satu bapak, satu ibu, kakak beradik. Tapi pernikahan zaman Nabi Muhammad ketat sekali. Itu bahkan bisa dikatakan incest. Ya, Pak, ya? Nggak boleh. Kenapa? Manusia udah banyak. Zaman Nabi Adam boleh. Jadi kalau ada orang yang incest, yang nikah satu bapak satu ibu, itu bukan tidak boleh, tapi lahirnya telat. Lahirnya telat. Kalau dia lahir zaman Nabi Adam boleh. Karena lahirnya zaman Nabi Muhammad sudah dilarang. Karena syariat pernikahan zaman Nabi Muhammad dilarang pernikahan kakak beradik. Nah, itu syariat. Nah, kenapa zaman Nabi Adam, bahkan zaman mungkin Nabi Nuh dan sebagainya, belum ada syariat yang disebut hukum hudud. Kalau mencuri dipotong tangan. Kenapa, Pak? Ya, apa yang mau dicuri barang punya dia semua. Matok tanah, patok itu seluas-luasnya. Belum dibutuhkan syariat yang disebut dengan hukum hudud di zaman Nabi
Adam, zaman Nabi Nuh. Tapi zaman Nabi Muhammad karena manusia sudah banyak, untuk menjaga harta manusia ini supaya tidak ada terjadi kezoliman, maka disyariatkanlah hukum namanya hukum hudud. Ya, hukum hudud, mencuri misalnya dipotong tangannya. Itu syariat. Jadi kalau syariat itu berbeda antara satu rasul ke rasul yang lain, tergantung kebutuhan dan situasi. Nah, inti yang ketiga daripada risalah yang disampaikan oleh para nabi dan rasul itu apa? Bicara tentang akhlak. Akhlak mulia, akhlak karimah yang harus dijadikan pakaian dalam kehidupan manusia. Kenapa? Karena risalah yang disampaikan oleh para nabi dan rasul dari zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Muhammad itu berkesinambungan dan ditutup istilahnya potong pita zaman Nabi Muhammad dengan Allah mengatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Surat Al-Maidah ayat 3. Pada hari ini di padang Arafah ketika Rasul berhaji turun ayat Al-Qur'an. Apa ayatnya? Al-yauma, hari ini kata Allah, akmaltu lakum dinakum, aku telah sempurnakan agamamu untuk kalian. Akmaltu lakum dinakum wa atmamtu nikmati wa atmamtu alaikum nikmati, dan aku sempurnakan nikmat-nikmat yang aku berikan kepada kalian. Dan Allah katakan wa raditu lakumul Islam madina, dan aku ridho dan aku rela Islam sebagai din kalian. Jadi Islam itu berkesinambungan dari zaman Nabi Adam diakhiri zaman Nabi Muhammad. Semua risalah ini Allah katakan dan ditegaskan oleh Allah kepada Nabi Muhammad, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku mengutus engkau hai Muhammad untuk menyampaikan risalah kecuali agar tercipta rahmatan, kehidupan yang penuh dengan rahmat, kehidupan yang penuh dengan kasih sayang, lil alamin, untuk semua kehidupan yang ada di alam semesta ini, bukan hanya alam manusia. Yang pernah kita bahas, ya, binatang tertentu yang dagingnya boleh kita nikmati saja, itu Allah menurunkan syariat bagaimana tata cara menyembelih binatang tersebut. Ya, bagaimana tata cara menyembelih binatangnya? Sembelih binatang itu kata Rasul dengan alat setajam mungkin. Kata Rasul, fal yuhidda sufratahu wal yurih zabihatahu. Jika engkau tajamkan setajam-tajamnya alat untuk menyembelih binatang tersebut, kata Rasul, yakinlah binatang yang disembelih itu tidak akan merasa menderita dan dia tidak akan merasa tersakiti. Dan ini diteliti oleh dua ilmuwan dari Jerman, ya, yaitu di Fakultas Pertanian dari sebuah universitas terkenal, yaitu dengan cara dikelompokkan binatang dua kelompok, ya, yang sebulan setelah itu binatang ini akan disembelih, dan kedua kelompok binatang ini dimasukkan chip ke dalam otak dan jantungnya. Setelah dianggap menyatu chip ini untuk mengontrol kondisi binatang itu ketika disembelih, maka satu kelompok binatang disembelih dengan cara syariat, satu kelompok binatang disembelih dengan cara dipingsankan dan dibius dulu. Apa yang terjadi? Binatang-binatang yang disembelih dengan cara syariat setajam mungkin, ya, urat nadi yang 3 itu dipastikan putus sekali, set, itu Pak, nggak ada alat yang dimasukkan ke otak dan ke jantung itu yang bereaksi. Bahkan sangat dahsyat sekali, darah yang keluar dari binatang yang disembelih sesuai dengan syariat itu keluar maksimal. Bahkan darah-darah yang menempel di daging pun keluar maksimal, sehingga dagingnya itu tidak tersisa darah yang sangat darah, sehingga higienis dan bersih dan tidak membusuk.
Kenapa? Karena otaknya masih normal, jantungnya masih normal. Ketika disembelih, jantungnya itu memompa keluarnya darah semaksimal mungkin. Tapi ketika binatang itu disembelih dengan cara dipingsankan dulu, dibius, otaknya tidak normal, terpengaruh obat bius, jantungnya tidak normal, tergantung obat bius. Ketika disembelih, justru alat-alat chip yang diletakkan itu bereaksi menandakan bahwa binatang itu menderita dan kesakitan. Dan bukan hanya itu, darah yang keluar dari binatang yang disembelih dengan cara dipingsankan dengan dibius itu tidak maksimal, sehingga gampang membusuk. Inilah rahmatan lil alaminnya syariat Islam. Nah, yang kedua, amanah yang Allah berikan kepada kita yang wajib kita tunaikan, amanah yang berhubungan dengan hak-hak sesama hamba Allah, hak-hak kita sebesama manusia. Nah, yang paling tinggi, jika engkau memberikan keputusan hukum, berhukumlah engkau secara adil. Artinya haram untuk berbuat zolim dan saling menzolimi. Subhanallah, Pak. Ya, inilah Islam, Pak. Apa itu berbuat zolim? Memposisikan dan memperlakukan sesuatu, apalagi manusia, tidak sesuai dengan perlakuan dan posisi yang seharusnya. Itu namanya zolim. Apa itu adil? Memperlakukan dan memposisikan sesuatu atau seseorang yang sesuai dengan posisi dan perlakuan yang memang harus seperti itu diposisikan. Kita tidak boleh berbuat zolim. Dan Rasul bersabda dalam hadis tadi, apa kata Rasul? Idza duyiatil amanatu fantaziri sa'ah. Jika amanah yang Allah berikan tadi sudah disia-siakan, tunggu saja saat kehancurannya. Qila wa ma idoatuha ya Rasulullah. Rasulullah ditanya oleh sahabat, apa contoh real ya tidak melaksanakan amanah itu dan menyia-nyiakan amanah itu? Apa kata Rasul? Idza wusidal amru ila ghairihi fantaziris sa'ah. Jika satu persoalan diserahkan kepada orang yang tidak mumpuni, diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, diserahkan kepada orang yang tidak berhak untuk menerima amanah itu, kata Rasul, tunggu saja saat kehancurannya. Maka ketika suami diamanahkan oleh Allah melalui walinya, orang tuanya seorang istri, maka suami itu harus menjaga amanah tersebut. Haram menzolimi istrinya. Ketika seorang wanita diamanahkan oleh Allah seorang suami yang menikahinya, maka wahai istri, haram kalian wahai istri tidak menjaga amanah tersebut atau menzolimi suami kalian. Ketika seorang anak ya diamanahkan oleh Allah kepada orang tuanya tidak menjalankan amanah itu dan tidak mendidik anaknya sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah, disia-siakan anaknya, disia-siakan pendidikan anaknya. Jika seorang anak ketika orang tuanya sudah renta, sudah tua dan sudah bergantung, kemudian amanah itu disia-siakan oleh anaknya, tidak bertanggung jawab anaknya, maaf, tunggu saja saat kehancuran keluarga tersebut. Maka ada pertanyaan, apa yang menyebabkan terjadi broken home? Gampang. Ketika suami sudah berkhianat kepada istrinya, ketika suami sudah menzolimi istrinya. Kapan akan terjadi hancurnya suatu tatanan keluarga? Ketika istri sudah menzolimi suaminya. Kapan akan terjadi kehancuran keluarga? Ketika orang tua sudah berbuat zolim kepada anaknya. Jelas, Pak? Kapan akan hancurnya satu bangsa dan satu negara? Jika amanah yang berhubungan dengan pengelolaan negara, dengan pengelolaan sumber daya alam suatu bangsa dan satu negara dikelola oleh orang-orang yang berkhianat, dikelola oleh orang-orang yang tidak amanah, dikelola oleh orang-orang yang zolim. Kalau itu diteruskan dan tidak diberhentikan, tunggu saja kehancuran bangsa dan negara tersebut. Ini bukan saya yang bilang, Pak, Rasul.
Ya Pak Agus, ya terserah. Kita mau keluarga kita hancur atau keluarga sakinah, Pak? Maunya kita keluarga sakinah, mawaddah warahmah, keluarga yang nyaman, keluarga yang aman, keluarga yang penuh dengan kasih sayang. Ayo kita sebagai suami jangan menjadi suami yang zalim terhadap istri kita. Ayo wanita-wanita yang diberikan amanah oleh Allah pasangan hidup, alhamdulillah ada laki-laki yang menikahinya. Jangan zolimi suami Anda. Pertanyaannya, ada nggak suami yang menzolimi istrinya, Pak? Pak, ada nggak suami yang menzoliminya? Ada nggak istri yang menzolimi suaminya? Ada. Mengharapkan keluarga sakinah, mengharapkan keluarga yang penuh mawaddah warahmah, cinta dan kasih sayang, tapi suaminya menzolimi istrinya, istrinya menzolimi suaminya, orang tuanya menzolimi anaknya, anaknya menzolimi orang tuanya. Mustahil akan tercipta keluarga mawaddah warahmah. Dan keluarga yang sakinah justru akan hancur keluarga tersebut. Oke Pak? Seorang yang berilmu diamanahkan oleh Allah ilmu, diamanahkan oleh Allah keintelektualan, diamanahkan oleh Allah kecerdasan. Kemudian orang pandai berilmu tersebut tidak amanah dengan ilmunya, tidak amanah dengan kecerdasannya. Dia lakukan perbuatan apapun demi untuk memperkaya dirinya. Dia berkhianat dengan ilmunya, berkhianat dengan kepandaiannya, berkhianat dengan jabatannya. Maaf, kalau orang yang seperti ini, Pak, yang berilmu, yang berkhianat dengan ilmunya, tunggu saja saat kehancuran. Pertanyaannya, sudah terjadi belum orang-orang pintar berilmu, profesor, doktor, intelektual, ilmuwan, tapi pelacur dengan ilmunya, melacurkan diri dengan ilmunya? Sudah ada belum, Pak? Oh, kalau aparat-aparat dan penegak hukum yang diamanahkan oleh Allah, yang dipercayakan untuk menjabat satu jabatan yang strategis, kemudian menjadi mafia hukum, kemudian berkhianat dengan jabatannya, justru dia yang mempermainkan hukum, tunggu saja saat kehancurannya. Ya kan Pak ya? Jadi sebetulnya jawabannya mudah. Kalau ingin tercipta apa yang disebut dengan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur dalam kehidupan satu bangsa, satu negara, mudah aja. Yang diamanahkan oleh Allah dan dipercayakan oleh masyarakat untuk menjadi pemimpin dan untuk menjadi pejabat, tolong menjadi pemimpin dan pejabat yang amanah dan jangan berkhianat. Jangan khianati rakyat Anda, jangan khianati bangsa Anda, jangan khianati negara Anda. Apalagi kalian gadaikan bangsa dan negeri ini kepada orang-orang yang justru ingin menghancurkan bangsa dan negeri ini. Insya Allah negeri ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Gitu aja kok. Kalau ingin ya, negeri ini baldatun thayyibun atau baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Hei orang-orang yang berilmu, hei para intelektual, hei para ilmuwan-ilmuwan, jangan melacur dengan ilmu Anda. Yang salah katakan salah, yang benar katakan benar. Jangan hukum itu dibikin remeng-remeng. Jangan yang sudah jelas-jelas salah dikatakan benar. Jangan yang sudah jelas-jelas melanggar hukum, melanggar undang-undang, menghancurkan konstitusi masih tetap diteruskan. Kalau itu masih tetap diteruskan, berarti kita berbuat zalim. Tunggu saja saat kehancurannya. Nah, ini Allah ingatkan. Nah, mudah-mudahan ini nggak terjadi di negeri kita, Pak. Walaupun terjadi mungkin di negeri antah berantah. Insya Allah nggak terjadi di negeri kita. Amin ya rabbal alamin. Nah, inilah yang Allah katakan, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Allah mewajibkan kita untuk melaksanakan amanah yang Allah berikan kepada kita. Amanah yang paling tinggi kita sebagai manusia, kita diamanahkan oleh Allah
Kalau hal yang berhubungan dengan hak-hak Allah, kita disuruh untuk bertauhid kepada Allah. Kita dilarang keras untuk mensekutukan Allah. Kenapa? Karena kita orang beriman ini yakin dan wajib beriman bahwa kehidupan bukan hanya di dunia. Kehidupan ada selain di dunia, ada kehidupan di akhirat. Bahkan Allah bilang wal akhiratu khairul laka minal ula. Kehidupan akhirat lebih baik daripada kehidupan di dunia. Kenapa? Wal akhiratu khairu wa abqa. Karena kehidupan akhirat adalah lebih baik, karena kehidupan akhirat itu kehidupan yang abadi, kehidupan yang kekal, yang tidak ada akhirnya. Maaf, sekaya-kaya orang di dunia, sebanyak apapun aset dan kekayaan seorang di dunia, kalau masih di dunia itu sementara dan itu akan ditinggalkan dan tidak ada yang kekal abadi. Ya Pak ya, setinggi-tinggi jabatan seseorang mendapatkan amanah satu jabatan, setinggi apapun jabatan itu, strategis apapun jabatan itu, kalau jabatan itu masih di dunia, itu hanya sementara dan itu akan diakhiri. Kurang kaya apa, kurang banyak apa aset yang dimiliki oleh seorang yang bernama Qarun, ujung-ujungnya Qarun juga mati, bahkan mati dalam keadaan hina, mati ditenggelamkan oleh Allah ke perut bumi dengan harta-hartanya. Karena apa? Karena zalim dengan hartanya, karena tidak amanah dengan harta yang Allah amanahkan kepadanya. Qarun tinggal sejarah dalam kehidupan manusia yang semestinya dijadikan pelajaran dalam kehidupan siapapun manusia di dunia ini. Kurang berkuasa apa yang namanya seorang yang bernama Fir'aun? Kurang tinggi apa jabatan Fir'aun? Ya, Fir'aun pun tinggal sejarah. Fir'aun pun tinggal cerita dalam kehidupan manusia dan dimatikan pun oleh Allah dalam keadaan hina. Dan untuk menjadi pelajaran bagi manusia, mayat Fir'aun diselamatkan oleh Allah dengan dia menelan air laut yang asin. Akhirnya mayatnya bisa ditemukan dan sampai saat ini mayat Fir'aun itu masih bisa disaksikan. Di mana? Di Museum Nasional yang ada di Kairo di Mesir. Kenapa? Pelajaran untuk manusia. Berkuasa dan hebat bagaimanapun Fir'aun, bahkan dalam sejarah kehidupan Fir'aun seumur hidupnya tidak pernah sakit. Fir'aun pun berakhir, kekuasaan Fir'aun pun runtuh, kekuasaan Fir'aun pun selesai. Bahkan selesainya ditenggelamkan oleh Allah ke perut bumi dengan pengawal-pengawal setianya, mati dalam keadaan hina. Itulah kekuasaan di dunia, tidak ada yang kekal abadi. Maka Allah bilang wal akhiratu khairul laka minal ula. Kehidupan akhirat, kehidupan yang lebih baik daripada kehidupan dunia. Kenapa? Wal akhiratu khairu wa abqa. Kehidupan akhirat itu lebih baik karena kehidupan akhirat adalah kehidupan yang abadi yang tidak ada akhirnya. Jelas Pak ya? Nah, yang kedua, amanah Allah yang wajib kita tunaikan, yaitu hal-hal yang berhubungan dengan hak-hak kita sesama hamba Allah kepada sesama manusia. Yaitu apa? Yaitu kita wajib memperlakukan manusia dengan adil. Wajib memperlakukan manusia sesuai dengan perlakuan yang seharusnya. Haram kita untuk berbuat zolim, haram kita menzolimi siapapun sesama makhluk manusia. Dan Islam, subhanallah Pak, hadis sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dan Abu Daud, ya, berbicara tentang orang bangkrut. Subhanallah, kata Rasul, siapakah orang bangkrut itu? Orang bangkrut
Kata para sahabat, fina man la dirhamalahu wala mata'. Ketika para sahabat ditanya, atatruna manil muflis, siapa itu orang bangkrut? Sahabat bertanya, orang bangkrut di antara kami yang sama sekali tidak punya uang, tidak punya harta. Apa kata Rasul? Oh, belum. Selama dia masih hidup di dunia, selama dia masih belum meninggal dunia, insya Allah walaupun hartanya sudah habis, dia belum disebut bangkrut. Kalau gitu siapa bangkrut yang sebenarnya? Apa kata Rasul? Innal muflisa min ummati ya'ti yaumal qiyamati bi sholatin wa siyamin wa zakatin wa ya'ti qad syatama hadza wa qazafa hadza ya wa akala mala hadza wa daraba hadza wa safaka dama hadza fayutu hadza min hasanati wa hadza min hasanati fa in faniyat hasanatuhu qabla an yuqdama alaihi ukhizat khotoyahum faturihat alaihi summa turiha finnar. Apa kata Rasul? Kata Rasul, orang bangkrut yang sebenarnya adalah sebahagian dari umatku ketika hidup di dunia, sholatnya rajin, puasanya rajin, bahkan berzakat pun ditunaikan, hubungannya kepada Allah tidak ada masalah, tapi sayang hubungan kepada sesamanya bermasalah. Oke, dia sholat tapi kerjaannya suka mencaci maki orang. Oke, dia berpuasa, kerjaannya suka menfitnah orang. Oke, dia bersedekah tapi kerjaannya mengambil hak milik orang lain. Hutang tidak dibayar, diberikan kepercayaan dia korupsi uang rakyat, uang orang lain, dan berdagang tidak jujur. Bahkan menyebabkan orang banyak yang menjadi korban kebijakannya. Maka ketika pengadilan Allah ditegakkan dan satu-satunya pengadilan, apa yang terjadi? Di situ Allah katakan, fayu'tu hadza min hasanatihi wa hadza min hasanati. Pahala salatnya diberikan oleh Allah kepada orang yang sering dicaci makinya. Pahala puasanya diberikan oleh Allah kepada orang yang sering fitnahnya. Pahala zakat dan sedekahnya diberikan oleh Allah kepada orang yang menjadi korban tipu daya dan menjadi korban dalam masalah harta dan materi yang dia tidak laksanakan. Akhirnya fa'in faniyat hasanatu qabla an yuqdama alaihi. Ketika pahala sholatnya habis, pahala puasanya habis, pahala zakatnya habis, pahala haji dan umrohnya habis, sementara orang-orang yang dizolimi di dunia, yang tidak mendapatkan keadilan, masih banyak menuntut keadilan kepada Allah. Apa yang terjadi? Ukhizat khotoyahum. Dosa-dosa orang yang tidak mendapatkan pahala tersebut, pahala sholatnya dia nggak dapat, pahala puasanya nggak dapat, diambil tuh dosa-dosanya orang tersebut. Fa ukhizat summa turihat alaihi summa turiha finnar. Dosa-dosa itu diserahkan bulat-bulat oleh Allah kepada orang yang zolim tadi, yang pahala sholatnya sudah habis, pahala puasanya sudah habis tadi, yang akhirnya dia dimasukkan oleh Allah ke dalam api neraka. Itulah orang bangkrut sebenarnya. Berbicara tentang hak asasi manusia, hukum dalam Islam bukan cuman hukum di dunia, tapi juga berhubungan dengan hukum yang ada di akhirat nanti. Mudah-mudahan apa yang kita bahas menjadi ilmu yang bermanfaat, dan mudah-mudahan kita menjadi manusia-manusia yang menjalankan amanah yang Allah berikan kepada kita, sehingga hidup kita senantiasa diridhoi, diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan sisa usia kita dapat kita maksimalkan dan optimalkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maaf lahir dan batin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.